Ignatius Aldakala Mulia sebagai konselor dan rekan saya Cecilia Andarwati sebagai konseling. Kami akan mempraktekkan keterampilan teknik komunikasi dasar konseling. Selamat menyaksikan. Keterampilan komunikasi. 1. Opening atau pembukaan, yaitu teknik dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan komunikasi konseling. Yang kedua, attending, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif, sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Kula nuwun. Permisi, Pak. Ini Mbak minumnya silakan diminum. Akhir-akhir ini saya melihat Mbak Mita sering mondar-mandir dari gereja itu dan nampak gelisah itu. Kira-kira ada apa ya? Ya begini Pak, sebenarnya saya itu mau mendaftar beasiswa kuliah dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi mau ambil beasiswa dari Keuskupan. Sebelumnya kan Mbak Mita sudah janji melalui WA terhadap saya untuk bertemu. Itu kira-kira ada apa ya? Iya Pak, jadi sebenarnya saya itu mau konseling dengan Bapak, tapi saya bingung saya mau mulainya dari mana. Kita bisa menjelaskan secara lebih rinci, mungkin tentang perasaan yang dirasakan atau kegelisahan atau kekhawatiran dari Mbak Mita itu sendiri. 3. Restatement atau mengulang pernyataan, yaitu pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan oleh konseli. Iya Pak, sebenarnya saya capek banget ngurus persyaratan ini itu kesana sini sendirian tanpa ditemani oleh orang tua. Baik, dapat saya pahami apa yang telah dirasakan oleh Mbak Mita. Jadi Mbak Mita ini ngurus apa-apa sendiri, ngurus persyaratan beasiswa dari Keuskupan sendiri tanpa ditemani oleh orang tua. Mungkin Mbak Mita bisa menjelaskan secara dirinci lagi bagaimana perasaan capek tersebut. Capek Pak ngurus apa-apa sendiri. Saya mengetahui bahwasanya di sisi lain saya mengerti bahwa orang tua saya itu mendukung saya, tetapi di sisi lain orang tuanya memberikan semangat. Saya nggak yakin Pak kalau beasiswa saya akan diterima. Terkadang saya juga sampai menangis sendirian Pak, hanya cuma memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dan saya lebih kecewanya lagi Pak, saya dengar dari orang-orang ya orang-orang sekitar saya tentunya banyak sekali yang berkata di mana mereka itu ngomongin kedua orang tua saya kalau orang tua saya itu nggak pernah ke gereja. Jadi Mbak Mita ini setelah berbicara tentang pendaftaran beasiswanya, Mbak Mita juga merasa kecewa dengan kedua orang tuanya, terutama karena kedua orang tua Mbak Mita ini jarang ke gereja. Teknik yang keempat yaitu reflection of feeling, di mana teknik ini menanggapi pembicaraan konseli dengan memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung dalam pernyataan konseli. Ya, jadi begini Pak, sebenarnya seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwasanya saya ingin mengambil beasiswa kuliah dari Keuskupan. Tetapi yang menjadi dilema bagi saya itu kedua orang tua saya. Ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, orang tua saya tidak mau pergi ke gereja. Dan selama ini saya juga sudah berusaha membujuk mereka untuk pergi ke gereja Pak, tapi pada dasarnya mereka itu tidak memiliki niat sama sekali untuk pergi menjalankan ibadah, dan bahkan mereka juga saya rasa tidak menyadari akan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mendidik iman anak. Dan saya bingung Pak harus bagaimana. Teknik yang kelima yaitu clarification,
Di mana teknik ini merupakan keterampilan konselor mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli atau teknik menanggapi pembicaraan dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan konseli melalui pengambilan inti pembicaraan yang dianggap penting. Saya ini sudah merasakan apa yang telah dirasakan oleh Mbak Mita tentang kekecewanya terhadap kedua orang tuanya yang tidak pernah ingin mau pergi ke gereja. Dan saya ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Mita karena telah berani bercerita kepada saya, terutama tentang kegelisahan Mbak Mita itu sendiri, tentang perasaan Mbak Mita itu sendiri. Dan saya merasa Mbak Mita saat ini dalam posisi yang kebingungan, bingung antara maju nggak bisa, mundur juga nggak mau. Saya ingin sekali kuliah, Pak. Tetapi itu tadi, Pak, yang membuat saya berpikiran perkara orang tua saya tadi. Teknik yang keenam yaitu reassurance. Teknik ini adalah teknik yang dipergunakan untuk memperkuat atau mendukung pernyataan positif konseli agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Kita sekarang kan harus berusaha untuk tenang, karena dalam hidup itu pasti setiap masalah pasti ada jalan keluarnya atau ada solusinya. Selama ini kan tadi Mita sudah bercerita kepada saya bahwa sudah berusaha untuk mendaftar beasiswa, berusaha untuk membujuk kedua orang tuanya supaya Mita ini menemukan solusi tentang kelanjutan kuliah untuk Mita itu sendiri. Tapi sebaliknya, kalau Mita ini justru malah fokus kepada permasalahan Mita atau stuck dalam permasalahan Mita, solusi itu juga pasti tidak akan datang. Jadi Mita harus terus berusaha untuk mencari solusi, terus bergerak untuk mencari solusi untuk perkuliahan Mita ini. Teknik yang ketujuh yaitu advice, di mana teknik ini memberi informasi atau nasihat kepada konseli agar ia menjadi lebih jelas atau lebih pasti tentang apa yang hendak dilakukan. Selama ini kami itu sudah luar biasa loh. Berdasarkan dari cerita yang telah Mita ceritakan kepada saya tadi, ada kemauan dari Mita untuk berusaha mencari beasiswa meskipun harus sendiri, harus repot, mondar-mandir sendiri, orang tua hanya memberi semangat. Banyak problem yang Mita hadapi, tetapi Mita ini sudah memiliki kemauan untuk mencari solusi tersebut. Sekarang Mita itu harus tunjukkan kepada semua orang-orang kepada orang-orang sekitar, kepada keluarga, terutama kepada orang tua Mita sendiri bahwa Mita ini mampu melewati ini semua. Meskipun terdapat keraguan dari dalam diri Mita itu sendiri, mungkin dari orang-orang sekitar dan juga keluarga, terutama orang tua Mita itu sendiri. Tapi Mita harus berusaha, harus yakin dan percaya bahwa Mita mampu untuk melatih ini semua dan berhasil di masa depan. Kita juga jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tuamu supaya melalui kamu mereka menjadi sadar dan mau berubah dan mungkin mau beribadah kembali ke gereja. Sekarang kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Mita pasti bisa. Seturut dengan sabdanya pada Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada umat di Filipi untuk menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Biarkanlah dengan kekuatan yang maha kuasa, Tuhan akan menyelesaikan perkara kita. Baik Mita, karena waktunya sudah habis, kita akhiri konseling kita hari ini. Jika mungkin Mita nanti masih ada yang mau diceritakan, kita bisa janjian untuk di lain hari. Baik, Pak, terima kasih banyak karena Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Dan puji Tuhan, saya sudah merasa lega sekali karena saya sudah bisa cerita masalah ini dengan Bapak. Dan sekarang saya izin pulang, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya.